الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berharap keberkahan rahmat dan maghfirah Allah taala, semoga kita semua dipayungi, dihujani dengan rahmatnya Allah taala. Dan kita pulang bawa keberkahan. Kita beruntung malam ini kita pernah membaca satu di antara beberapa hadis dan kalam yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpindah kalam itu kepada sahabat Nabi Muhammad sampai terus dan sampai malam ini kepada kita melalui keberkahan dari Al-Imam Muhammad Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Mudah-mudahan kita keberkahan daripada ulama-ulama kita, daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adama an-nab'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa rawad Darimi bi isnadihi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wa rawa, dan telah meriwayatkan Ad-Darimi Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman, negerinya namanya Darim. Kemudian bi isnadihi an Abdullah ibn Mas'ud, dengan sanadnya beliau dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud. Ini namanya hadis mauquf, hadis mauquf yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Quran, baca Quran katanya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bukan orang sembarangan, beliau yang suka melayani Nabi Muhammad SAW. Orangnya kecil, tapi Nabi setiap kemana aja yang suka bawa sandal Nabi, beliau taruh begini, dikempit, bukan ditenteng, gimana? Dikempit sama jadi adanya sandal Nabi Muhammad SAW. Nabi mau duduk, dia gelarkan hamparan, tak sorban, tak apapun. Yang beliau melayani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya. Dan beliau berkata, bacalah oleh kalian Quran. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi, la yu'adzibu, tidak akan menyiksa, qalban, hati, wa al-Qur'ana, yang berisi hati itu, al-Qur'ana, akan Quran. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seseorang yang di hatinya ada Quran. Tinggal kita periksa diri kita, kira-kira di hati kita bagian dari Quran apa? Fatihah, An-Nas, Falaq, Al-Kursi gitu. Sejauh mana, sebanyak apa kita memuat di dalamnya Quran itu di hati kita. Wa inna hadzal Qur'ana, dan sesungguhnya ini Quran, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma'dubatullahi ta'ala, atau ma'dabatullahi ta'ala, jamuan dari Allah yang maha tinggi, hidangan dari Allah yang maha tinggi. Hidangannya Allah Ta'ala Quran kepada hamba-hambanya. Faman dakhala bihi, maka siapa orang atau barang siapa dakhala, masuk, fihi, di dalam jamuan Allah Ta'ala, fahuwa aminun, maka dialah itu orang yang aman, sentosa, rahayu, orang yang masuk dalam jamuan
Allah Ta'ala aman, sentosa, rahayu. Wa man ahabbal Qur'ana, dan siapa orang yang cinta kepada Quran, falyabshar atau falyabshur, maka hendaknya dia gembiralah dia. Sebab cintanya kepada Quran itu murni dari imannya. Imannya yang membuat dia cinta kepada Quran. Kita sudah sampaikan riwayat kemarin. Ini disebutkan di dalam kitab Manahijul Imdad, Syekh Ihsan Jampes Kediri. Beliau bawa riwayat yang sudah kita sampaikan kemarin. Ada orang di negeri Yaman, beliau dapat riwayatnya tuh, yang dikubur. Begitu dikubur, setelah selesai penguburan, mereka pergi, tiba-tiba ada suara kencang banget dalam kuburan. Kayak orang digebugin, dipentungin bahasanya. Begitu dipukul, begitu kencangnya, tiba-tiba keluar anjing hitam. Jelek itu anjing hitam. Ditanya sama seorang syekh di situ, "Waihaka, aish inta?" Kalau aish itu orang Hadramaut suka bilang aish, ayu syai'in, celaka ente. Siapa kamu? Kata syekh, ana amalnya si rajul yang engkau sudah kubur barusan. Jadi amalnya keluar berupa bentuk anjing hitam. Kalau berupa anjing hitam, amal baik, amal buruk tuh kira-kira. Kemudian kok bisa? Iya, sebab begitu malaikat datang, ya, malaikat datang mau pukul ini seorang yang lagunya luar biasa, banyak bikin dosa waktu hidup di dunia. Begitu mau dipukul, tiba-tiba datang Yasin, datang Tabarok, datang yang biasa dia baca. Jadi walaupun ini orang rada-rada nyulak lagunya, tapi tiap malam gak lupa baca Yasin, Tabarok dibaca. Dibaca itu aja. Yang datang Yasin sama saudara-saudaranya. Kata di amalan, kata di anjing itu. Yang datang Yasin, begitu malaikat mau pukul datang Yasin. Wangi dia datang. Nah saya dipukul sama malaikat. Amalnya yang dipukul, nggak pantas lo ada di sini. Ini orang akrab dengan Yasin tiap malam. Tinggal lagi kita deh. Ya, lagu kita kan memang kurang tapi danta kan. Maka untuk supaya selamat kita dalam kuburan kita itu ya. Jadi syafaat ini Quran. Allah nggak bakal nyiksa orang-orang yang di hatinya ada sampai hafal nih orang Yasin, hafal dia. Bahkan di dunia jadi syafaat. Ada seorang istri punya suami jahat. Jadi tuh laki nyari gara-gara mulu bininya. Nyari gara-gara supaya bisa menjerumuskan istrinya. Emang ada laki jahat sama bini? Ada nih buktinya riwayat. Sampai akhirnya nih lakinya bilang dalam riwayat yang disampaikan, dia bikin paket kotak. Bilang sama istrinya, "Neng, ini tolong simpen. Jangan sampai lupa ya." Emang tujuan dia supaya dia lupa. Tujuannya supaya dia lupa. Kalau dia lupa, nah ini gara-garanya. Nyari alasan buat apa tadi apa yang disiksa segala macam. Jahatnya suami. Akhirnya begitu ditaruh, bininya dibikin sibuk sama dia. Bininya sibuk, barang yang dia titipkan sama istrinya dibuang ke sumur. Dibuang, seandainya barang gak ada, bahaya nih perempuan. Suami dari dulu begitu ada modelnya. Dapat bini orang baik. Kan yang pantas banget laki cakep, bini cakep. Idealnya, cuman masalahnya hidup itu bukan maunya kita. Siti Asia punya suami Fir'aun. Siti Asia punya istri Fir'aun. Jahatnya luar biasa. Seorang nabi punya bini
Durhaka Nabi Nuh bininya, Nabi Lut istrinya durhaka. Jadi memang hidup itu begitu modelnya. Kehendak Allah yang berlaku atas manusia. Nah, sama nih punya bini cakep, solehah, lakinya medit. Lakinya meditnya luar biasa. Nyari gara-gara. Akhirnya begitu barang itu dibuang, kena nih mau kerjain. Entah ada masalah apa nih orang, dipanggil bininya. Neng, ambilin barang yang abang titipin belum lama. Begitu tuh perempuan mau ambil barang yang dia taruh, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril suruh ngambil itu paket. Tukang paketnya Jibril alaihissalam. Cewek, malaikat Jibril alaihissalam turun tangan, bayangin malaikat turun tangan. Ada barangnya, begitu ambil ada, lakinya heran, bukan main bini gue. Tobat akhirnya. Berarti bukan sembarangan nih perempuan. Allah belain sampai segitunya. Emang amalannya apa dia? Amalannya nggak banyak-banyak. Dia mau ngapain aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat Quran. Dia mau ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim. Kan percis kayak kita. Kita yang mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, mindahin barang Bismillah, naik kendaraan Bismillah. Itu amalannya malaikat. Amalannya Jibril alaihissalam sudah bilang ke Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad mur ummataka. Ya Muhammad, perintah umat kamu jangan tinggal Bismillah. Aku, kata Jibril alaihissalam, gak pernah tinggal Bismillah, mau ngapain aja, mau naik, mau turun, mau kemana, selalu diawali dengan malaikat Jibril begitu. Begitu malaikat sama begitu, nabi-nabi sama. Kita dapat alhamdulillah. Kita lupa ingat. Amalannya nggak banyak, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa itu. Begitu juga kita jangan lupa yang sering kita sampaikan. Kita kalau mau dari mana-mana pulang ke rumah kita, jangan lupa, jangan tinggal baca Al-Ikhlas 3 kali. Baca Ikhlas 3 kali kita baca. Itu Quran kan. Setiap kita pulang dari mana-mana selalu kita baca Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. 3 kali. Lama apa sebentar tuh kira-kira? Ngapa lupa? Itu sumber keberkahan. Begitu kita masuk, Assalamualaikum. Kita salam. Kalau sumpama yang di rumah udah tidur, kita bilang Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Kita masuk ke rumah kita, kaki kita masuk, kita baca La ilaha illallah. Itu menolak kepakiran di dalam diri kita. Jadi kita jadi orang, mohon maaf, kagak celutang sama barang orang. Ada manusia tipenya nggak boleh lihat orang barang cakep mau minta aja. Ada nggak yang begitu? Jangan begitu. Fakir namanya itu. Apa namanya? Fakir, nggak punya sifat qanaah. Yang paling bahagia manusia punya sifat qanaah, merasa cukup sedikit atau banyak yang Allah berikan, dia rasanya cukup. Tapi kalau nggak punya rasa cukup, qanaah, jadi fakir. Seberapapun yang ada pada dirinya, dia nggak punya rasa cukup. Udah bahaya manusia begitu. Bahaya nggak tuh? Bahaya saudara. Nggak pernah punya rasa cukup. Itu bagaimana menghilangkannya? Kita masuk rumah jangan lupa baca La ilaha illallah. Jadi nggak pusing orang punya ini punya itu, kita nggak pusing. Ada orang pusing banget, temennya baunya itu dia pusing, punya ini gitu dia pusing. Jadi bawaannya uring-uringan. Kenapa? Hatinya fakir dia. Cara ngilanginnya itu tanfil faqr. Baca la ilaha illallah. Baru baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Rumah kita sinari dengan cahaya Quran. Ayat kursi. Itu kita baca.
Itu harus kita baca. Emang begitu caranya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hiasi rumah kita dengan Quran. Jadi yang ngerangkun di rumah kita jadi bawaannya enak, rumah kita bawaannya enak. Kenapa? Sebab Allah nggak bakal menyiksa seseorang yang di hatinya ada Quran, ada ayat kursi, ada banyak daripada ayat-ayat Quran yang dia amalkan dalam keseharian. Apalagi dia baca Yasin, baca Sajdah, Tabarok, udah menang banyak dia. Udah menang rahayu dia bakalan. Sebab ini Quran kata Allah bin Mas'ud jamuan hidangan Allah Ta'ala. Siapa orang masuk jamuan Allah Ta'ala itu dia yang aman, itu dia yang rahayu. Kenapa hari ini kita yang rahayu? Karena kita meninggalkan Quran. Wa man a'rada an dzikri. Siapa orang yang berpaling dari Quran, dari ingatku, katanya Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka sungguh hidupnya sempit. Allah yang bilang, siapa yang berpaling dari Quran, dibikin hidupnya sempit, enggak punya qanaah, fakir doanya. Rasulullah ngeluh mulu hatinya, enggak enak-enak nih hidup. Kita lihat mukanya enggak enakin, lihat mukanya enggak enakin, kayak orang nggak megang duit 3 hari. Alhamdulillah, jangan sampai. Kenapa? Sebab berpaling dari waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya sempit, Allah yang bilang sempit. Kenapa sempit? Enggak ada Quran. Enggak ada Quran. Dan celakanya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok hari kiamat kita kumpulin dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Karena berpaling dari Quran, buta dia. Dia bertanya kepada Allah Ta'ala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Bagaimana saya bisa buta ya Allah? Dulu saya hidup di dunia, saya bisa melihat. Fakadzalika, demikianlah. Atatka ayatuna, udah datang ayat-ayat kami kepadamu. Quran udah datang disampaikan, pengajian disampaikan, ajakan kebaikan disampaikan, tapi engkau berpaling terus. Fakadzalikal yawma tunsa, hari ini kamu dilupakan. Panasita, karena kamu lupa kepada Quran, hari ini kamu dilupakan. Enak nggak dilupain? Dicuekin. Paling nggak enak kan dicuekin. Enak nggak dicuekin? Kita suruh kerja, tapi nggak dikasih kerjaan, ya gila. Disiksa gitu dibikin. Cukup siksaan didiemin. Ada orang laki bini diem-dieman sebulanan, kagak ada tegur sapa, udah neraka sugrok itu. Naudzubillah. Nah besok dicuekin, udah dicuekin, dibikin buta. Kenapa? Berpaling dari Quran. Ini jamuan Allah Ta'ala. Ambil mana yang mudah buat kita. Ambil yang mudah buat kita. Ini mudah-mudah. Yang paling mudah ada kita. Mana yang kita ambil? Sebab itu cara kita dapat amin, dapat aman dan rahayu. Wa man ahabbal Qur'an, maka siapa orang yang cinta kepada Quran, falyabshur aw falyabshar, maka gembiralah. Cinta dengan Quran. Tapi ada orang nggak bisa baca Quran, saudara. Tiap malam dia buka Quran, dia buka mushaf, dilihatin, dia cinta sama Quran. Nangis dia. Kata bininya, mungkin laki gua bener banget bisa baca Quran. Sampai paham, tadabbur dia sampai nangis-nangis. Ditanya ngapa bang nangis, dia bisa baca. Nggak bisa baca, tapi cinta sama Quran, diciumin itu Quran. Ya Allah, diciumin itu Quran. Itu ciri dia kewalian ada sama dia itu. Sebab dulu Imam Bishr al-Hafi, dulunya rampok besar, raja rampok dia. Kalau bahasa kita raja copet. Begitu dia lagi jalan, ketemu ada Bismillahirrahmanirrahim dalam satu tulisan. Dilihat, ya Allah, ini ayat Quran, diangkat. Maka dia punya duit yang halal,
dibeli minyak wangi, parfum yang paling bagus, dikasih parfum, dicumi, dia taruh di atas. Gara-gara itu dia diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ente umpamanya nggak bisa baca Quran, cinta Quran nggak perlu bisa baca. Hormat dengan Quran, cintai Quran, mendukung baca Quran, itu tanda kewalian namanya. Jangan pernah berputus asa. Kayak dia tadi ada orang, beneran itu kisah nyata. Dia nggak bisa baca Quran, dia malam-malam dia buka Quran, dia nangis saja. Ya Allah, bonggan gitu. Kalau kata orang Betawi, bonggan masih kecil emang dia malas dulunya. Tapi celah untuk mendapatkan kemuliaan nggak pernah tertutup. Allah buka pintunya. Allah buka pintunya. Ente nggak bisa baca Quran, anak ente bisa baca Quran, mengamal Quran, besok punya mahkota. Yang mahkotanya lebih terang daripada sinar matahari. Jadi jangan pernah putus asa, terus ikutin. Jadi faljab gembiralah, maka mencintai Quran itu ciri daripada keimanan yang murni. Murninya keimanan cinta dengan, makanya mazhab kita Imam Syafi'i, kita nggak bakal berani nyentuh Quran tanpa kita punya wudu. Mushaf nih, kita nggak berani nyentuh kalau kita nggak punya. Itu cara kita menghormati dan mencintai Quran. Bukan ribet amat, emang begitu. Lah kita mau ketemu demenan dandan dulu, dandan nggak? Dulu kita mau ketemu demenan kita dandan, parfum set, di mana aja parfum. Kenapa? Menghargai dia. Dan kepada Quran harusnya begitu sikap kita. Dan itu ketika dapat cinta dalam hati kita kepada Quran, itu iman yang murni. Wal yabshur, gembiralah dia. Karena itu iman yang murni. Wa an Abdul Hamid al-Himmani qala. Dan riwayat datang dari Abdul Hamid al-Himmani qala, berkata dia, Sa'altu Sufyan al-Thawriyah, aku telah bertanya kepada Imam Sufyan al-Thawri, anir rajuli, tentang seorang lelaki, yagzu, yang berperang, ahabbu ilaika, lebih dicintai menurutmu, au yaqra'ul Qur'an, atau yang baca Quran. Nanya dia. Jadi murid daripada Imam Sufyan, Abdul Hamid al-Himmani. Dia tanya kepada gurunya Imam Sufyan, ya Imam, ada orang perang fisabilillah, satu lagi dia baca Quran, dia ngaji, dia belajar gitu. Mana yang kau cintai? Antara orang yang pergi ke medan perang, ada orang yang pergi ngaji. Mana yang kau demen? Yang lebih kau cinta? Di zaman Imam Sufyan. Faqala, maka Imam Sufyan berkata, yaqra'ul Quran, orang yang baca, orang yang ngaji, itu saya lebih demen, kata Imam Sufyan. Kalau ulama punya dalil, kenapa ente? Kan ditanya nih, dua kasus, dua keadaan. Ada orang pergi ke medan perang, menegakkan daripada kalimat Allah Ta'ala. Ada orang ngaji. Engkau lebih cinta yang mana Imam Sufyan? Aku cinta orang yang ngaji. Apa alasannya? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Quran. Jadi Nabi memuji kita yang ngaji, yang kita datang ngaji, Nabi memuji kita. Itu dia orang baik. Selagi orang masih mau ngaji, itu dia orang baik. Kita niat ngaji jangan sampai putus. Ngaji sampai mati. Kita niat ngaji sampai mati. Kenapa? Nabi bilang itulah orang yang baik. Kalau mau cari orang yang baik, yang masih mau ngaji, itu orang yang baik, kata Nabi SAW. Orang yang mau ngaji, yang ngajar ngaji, itu orang yang terbaik di antara semua manusia. Itu jawaban dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Di dalam menyatakan, menjelaskan tarjih, mengunggulkan
atau mengutamakan al-qiraati akan qiraah bacaan Quran, wal qari'i dan orang yang baca Quran, ala ghairihima atas selain daripada keduanya. Thabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Telah tetap riwayat daripada Abi Mas'ud al-Ansari, namanya Uqbah bin Amir. Namanya Uqbah bin Amir, bukan Abdul bin Mas'ud ini. Ini Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri yang ikut perang Badar. Sahabat-sahabat yang perang Badar istimewa semuanya. Semuanya istimewa. Yang 313 itu istimewa karena Allah tolong mereka. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Ya ummu yang menjadi imam, yang jadi pemimpin al-qauma satu kaum, aqra'uhum yang paling banyak bacaan Qur'annya bagi mereka, yang paling banyak bacaannya mereka li kitabillahi bagi kitabnya Allah. Jadi kalau kita mau kepengen anak-anak kita besok jadi pemimpin, jangan lupa modalin dia dengan Quran. Modalin dia dengan Quran. Sekolah yang ditahfiz segala macam. Kenapa? Sebab ada harapan jadi pemimpin satu kaum. Ya? Pemimpin yang beneran, pemimpin yang beneran. Begitupun dalam salat berjamaah nih, maksudnya juga dalil ini yang menjadi imam yang paling banyak bacaan Qur'annya. Rawahu Muslimun, riwayat hadisnya oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan riwayat dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kanal qurra'u, adalah qurra, para penghafal Quran di zaman Nabi dan sahabat. Kanal qurra'u adalah orang-orang yang qurra, yang qari, yang hafal Quran, yang ahli Quran. Itu ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu, adalah teman-teman majlisnya Umar radhiyallahu anhu, wa musyawaratihi, dan musyawarahnya Sayyidina Umar. Kuhulan kanu, dewasa mereka, au syubanan, atau pemuda. Jadi Abdullah bin Abbas cerita sama kita nih, Sayyidina Umar itu kan beliau termasuk orang yang paling hebat. Orang yang paling hebat. Kenapa? Sebab setan aja lari dari bayangan. Inna syaitan yafiru amdil Umar. Setan lari dari bayangan Umar. Ini dia kehebatannya. Kenapa? Ada resepnya ternyata. Beliau sahabat-sahabatnya, ya, kalau duduk bareng, dia milih orang yang hafal Quran. Jadi teman-temannya tukang ngaji semua. Jadi teman-temannya rata-rata tukang ngaji. Dan beliau kalau musyawarah pasti di situ qurra yang ada. Teman majlisnya, teman musyawarahnya pasti qurra. Orang-orang yang hafal Quran. Termasuk Abdullah bin Abbas ini. Dia masih bocah waktu itu. Kuhul itu maknanya dewasa, umur 30 sampai 50. Kuhul. Kuhulan kan. Jadi umurnya 30 sampai 50. Jadi ada qari di zaman Sayyidina Umar, ya, enggak jauh umurnya beliau, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ausyubanan, atau yang masih bocah, anak-anak muda. Pokoknya kalau dia hafal Quran, Sayyidina Umar pasti setiap ada masalah manggil mereka. Kalau ada masalah kecil maupun besar, masalah apapun ya, sahabat-sahabat itu selalu musyawarah. Bahkan urusan dapur musyawarah. Sahabat selalu urusannya musyawarah. Nah, teman-teman musyawarahnya rata-rata semuanya qurra, orang-orang yang hafal, orang-orang ahli Quran, ahli ilmu semuanya, termasuk Abu bin Abbas. Dan beliau tidak pernah memutuskan perkara kecuali bersama mereka.
bersama. Jadi ada kemuliaan sendiri. Ada kemuliaan sendiri. Kita kalau ada problem hidup, boleh tanya kepada orang-orang yang ahli. Orang-orang soleh, orang-orang alim. Ya. Jangan kita kemana-mana bawa masalah kita. Jangan kemana-mana bawa masalah kita. Nggak ada jalan keluarnya. Nggak ada jalan. Allah kasih jalan keluar dengan perantaraan mereka. Perantaraan mereka tuh. Begitu Sayyidina Umar. Mau bocah, mau tua, mau muda sama kalau dia ahli ilmu. Rawahul Bukhari fi Sahih, riwayat hadisnya Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa sayati fil babi ba'da hada. Dan akan datang di dalam bab setelah ini ahadits, beberapa hadis tadkhulu fi hadzal bab yang masuk dalam bab ini. Yang akan tarjih akan ada dalam hadis-hadis berikutnya pada bab-bab selanjutnya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal madhabal muhtara, sesungguhnya madhab yang terpilih yang dianut kebanyakan ulama, alladzi alaihi man yu'tamadu alaihi, yang atasnya orang yang bisa diambil pegangan atasnya, minal ulama'i, daripada ulama. Madhab yang terpilih daripada ulama-ulama yang mu'tamad, yang bisa dipercaya karena kesolehannya, kejujurannya, kesungguhannya, kemurniannya, keikhlasannya di ulama. Mereka semua bilang anna qira'atul Qur'ani afdalu min at-tasbihi wat tahlili wa ghairihima min al-adhkari. Sesungguhnya baca Quran itu lebih utama daripada tasbih dan tahlil dan selain keduanya daripada dikiran-dikiran. Jadi kalau ditanya mana yang afdal, zikir apa baca Quran? Yang mana? Maka ditanya orang begitu. Maka jawabannya baca Quran tetap lebih afdal, kecuali pada tempatnya. Kecuali pada ini kita jadi makmum. Jadi makmum. Begitu habis Fatihah, imam baca suratnya panjang, kita enggak dengar lagi. Jamaah banyak. Begitu habis Fatihah, amin, dia baca surah-surah panjang. Ya, kita di belakang enggak dengar nih, enggak begitu jelas dengarnya. Mana yang afdal, kita baca Quran juga, baca Fatihah kita ulang boleh. Ya, kalau kita enggak dengar suara. Kalau kita dengar suara imam, kita dengar suara imam, bacaan Qur'annya. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalau kita berdiri dalam sholat, kata Sayyidina Ali, satu huruf Allah balas 100 kebaikan. Kalau kita baca Quran dalam sholat kita, satu huruf dibalas 100. Bayangin kalau ente dalam sholat malam baca Yasin. Itu Al-Imam Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Simtud Durar. Beliau bilang begini, saya heran, ata'ajjab, saya heran banget sama orang yang suka bingung, gue lagi puyeng banget ini, lagi gelisah gitu, lagi risau gitu. Saya bingung sama orang yang begitu, yang ngomong begitu, padahal ada Quran di dalam rumahnya. Padahal punya Quran. Saya bingung ada orang ngomong begitu. Kalau masih ngomong begitu, kayaknya ini nggak punya Quran itu. Kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah beliau yang kita dengar manaqibnya waktu kita hadir awal Solo, itu beliau sholatnya awabin 6 rakaat. Awabin ba'diyah maghrib, kemudian dia sholat lagi 6 rakaat awabin. Habis Fatihah Yasin. Habis Fatihah berarti 1 rakaat 1 kali Yasin, 6 rakaat 6 kali. Itu ba'diyah maghrib, itu sama awabin segitu. Beliau begitu. Ente kalau nggak mau ikutin itu paro-paro bagi-bagi. Rakaat pertama separohnya 44. Rakaat berikutnya 43. Jadi 83 ayat. Ente bagi, kalau ente nggak sanggup diri lamaan. Yang penting kita ngikutin. Ente bayangin kalau 100 hurufnya 100 kebaikan, berapa kebaikan ente punya? Katanya cinta sama Ali.
Amalin, walaupun sekali ente pernah ngamalin harusnya. Walaupun cuman sekali seumur hidup. Yang penting ente pernah ngamalin yang begini modelnya. Orang baca Yasin 3 kali, mau ketemu orang yang takut, tawar. Orang baca Yasin 3 kali, mau ketemu bos besar gitu, dia mau dimarahin, dia baca, nggak bakal dimarahin. Nggak bakal, dia baca Yasin 3 kali. Tawar semuanya. Ini luar biasa. Sampai Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dia bilang, aku dapat putuh ketika baca Yasin. Aku dapat putuh ketika baca Yasin, dapat putuhnya. Nah itu kita, ini amalan kita semuanya dari orang tua kita, diwarisin kita. Mungkin kita bukan orang yang hafal hatam Quran gitu, 3 hari sekali, bukan mungkin. Seminggu sekali, kayaknya juga enggak. Sebulan sekali, kayaknya juga belum tentu gitu kan. Ini Ramadan udah yang hatam belum kira-kira? Masa Ramadan nggak hatam Quran gitu kan? Waktunya ngapain aja gitu. Oh kalau nggak bisa juga, jangan lupa baca. Ini luar biasa, nah amalan. Nah ketika kita dalam sholat kita baca Quran, itu pahalanya luar biasa. 1 huruf 100 kebaikan. Makanya itu ulama-ulama kita rata-rata menghatamkan Quran dalam sholatnya. Nah kita yang bukan ulama mau ngikutin, ambil surat-surat yang berkah, yang mujiat buat kita. Ambil juga kita ngapalin. Begitu hafalin kita pakai di sholat malam. Kita pakai. Jangan sholat malam kuliah kulhu gitu. Nggak ada variasinya. Malaikat yang datang kuliah kulhu datang. Bukan nggak bagus, cuman mana kita punya himmah. Himmah kita harus ada. Sebab baca Quran itu dalam sholat pahalanya luar biasa. Pahalanya besar sekali. Kecuali pada tempatnya. Ketika ruku, nah itu bukan tempatnya baca Quran. Ketika sujud, ketika duduk, tasyahud, bukan tempatnya baca Quran. Itu di situ yang afdal memang tasbih. Afdalnya tasbih. Minimal banget subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam sujud kita, dalam ruku kita baca itu. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita ruku subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Tarawih kita baca walaupun cepat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana. Jangan enggak dibaca. Jangan enggak. Sebab Nabi suruh baca itu. Saking cepatnya enggak kebaca. Saking cepatnya ngikutin siapa gitu. Jadi tetap baca Quran itu lebih utama ketimbang tasbih, tahlil dan selain keduanya daripada zikiran-zikiran. Kecuali pada tempatnya. Kecuali pada tempatnya. Ente biasa baca ratib itu afdal deh. Itu udah afdal deh. Wa qad tadahharatil adillatu 'ala dzalika, dan sungguh telah nyatalah dalil-dalil atas demikian itu. Kenapa? Sebab kalau kita zikir, kalau kita nggak ngerti maknanya, itu katanya Imam Nawawi nggak berikan taksir, nggak memberikan taksir, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita baca Quran, walaupun kita nggak ngerti maknanya, ada pahalanya. Bacanya aja ada. Sama kayak baca hadis, ente kan nggak ngerti maknanya tuh, tapi ente baca itu ada pahalanya. Kalau baca Quran, beda lagi. Baca Quran, beda lagi. Sebab punya Quran mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Tuh kita udah sampaikan. Rata-rata di rumah kaum muslimin ada Quran pasti. Ada Quran nggak? Dibaca nggak? Kalau ditanya kenapa ente nggak baca, ente simpen? Gue juga nggak tahu. Nggak tahu, cuman pengennya nyimpen aja Quran. Itu bukti. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu. Allah yang jaga di Quran. Karena itu tiap rumah ente ada Quran. Jangan sampai orang ngomong bawa dalil Quran, bawa ayat, kita nggak tahu benar nggak ngomong, kita bisa periksa ntar. Begitu kan? Pasti kita nyimpen
Quran, walaupun mungkin enggak dibaca. Walaupun mungkin enggak dibaca. Quran sampai buluk buat itu. Enggak diraba-raba sampai lengket gitu muka. Nah, jangan sampai. Nah, itu bukti Allah yang jaga Quran. Allah yang jaga itu Quran, bukannya kita. Allah pasti jaga Quran. Akan datang satu masa, begitu kita buka, kosong. Kita buka, kosong. Di dada kita, enggak ada. Itu seburuk-buruk zaman udah. Seburuk-buruk zaman udah. Kiamat berlaku. Mudah-mudahan kita enggak dapetin masa itu. Nah, tapi kan kita hari ini kita udah mulai meninggalkan baca. Kenapa mereka mulia? Karena mereka akrab dengan orang kita yang mungkin bukan orang-orang yang mulazamah, yang senantiasa dengan Quran. Minimal kita baca Yasin. Minimal kita pulang dari mana-mana baca Qul, baca ayat kursi. Minimal itu. Itu sudah jadi amin. Sudah jadi amin. Yang aman, yang rahayu insya Allah. Al-babu tsalisu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masuk bab yang ketiga di malam 22 insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah